Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana bi syahri Ramadan. Sahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mutafarridu bi fuyudir rahmati wal ghufran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bida'watil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila ridwan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melakukan kajian Ramadan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, sepertiga Ramadan yang pertama telah kita lewati bersama, yakni sepertiga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan rahmat Allah yang melimpah pada sepertiga Ramadan itu. Dan marilah kita tetap melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Saat ini kita memasuki sepertiga yang kedua dari bulan Ramadan, yakni sepertiga yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kesempatan ini kita gunakan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlun minallah wallahu dzul fadlil adzim." Bergegaslah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah untuk memohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergegaslah untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana surga tersebut disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasulnya. Hal itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dzalika fadlun minallah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Jadi surga itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mempunyai anugerah yang sangat agung. Karena itu marilah sepertiga Ramadan yang kedua ini kita manfaatkan dengan benar-benar untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'mas syahru syahru Ramadan." Sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Fihi tuftahu abwabul janan. Fihi tuftahu abwabul jinan. Di bulan Ramadan itulah dibuka beberapa pintu surga. Wa tulaku fihi abwabun nar,
dan ditutup pintu-pintu neraka, wa tusaffadu fihi syayatin, dan setan-setan diborgol oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yufaru fihi illa liman ya'ba, dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang tidak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan diampuni dosanya wahai Rasul? Kanjeng Nabi menjawab, alladzi ya'ba ay yastaghfirallaha azza wa jal, orang yang enggan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang enggan membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tobat itu sangat penting sekali. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menyatakan bahwa tobat itu dilakukan karena dua hal. Yang pertama adalah agar kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang yang berlepotan dengan dosa, bergelimang dengan dosa ini akan mendapatkan taufik sebelum ia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang ia miliki ini akan membebani mereka untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita bertobat dan bertobat sehingga noktah-noktah hitam, titik-titik hitam yang bercokol di dalam hati kita ini hilang, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita di dalam beribadah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terasa ringan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian yang kemarin. Kalau yang kemarin kita telah membahas tentang dalil-dalil diwajibkannya puasa, tentang dalil-dalil yang menunjukkan faidah-faidah puasa. Sekarang kita akan membahas tentang etika berpuasa, tata krama berpuasa, adab berpuasa. Jadi al-faslus salis adabus siyam, menerangkan tata krama berpuasa. Adab ini adalah kumpulan budi pekerti yang berada di dalam diri manusia. Itu namanya adab. Adab ini tidak terbatas dengan kewajiban, tidak terbatas pada hal-hal yang sunnah saja adab ini. Jadi adab ini cakupannya bisa wajib, bisa sunnah. Sehingga kalau ada yang menyatakan bahwa adab ini hanya berkisar pada sesuatu yang sunnah saja, itu adalah pandangan yang sangat keliru. Adab puasa yang diterangkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum itu ada 6. Yang pertama, dan ini yang terpenting, ini merupakan adab yang wajib. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Menjaga lisan, menjaga anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah etika orang berpuasa. Jadi berpuasa tidak hanya menghindarkan diri dari makanan saja, menghindarkan diri dari minuman saja, tapi yang paling penting adalah menghindarkan lisan, menghindarkan anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amah wa sarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk, tidak meninggalkan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Jadi barang siapa puasa tapi tidak meninggalkan perbuatan buruk, tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Artinya apa? Artinya Allah tidak akan menerima, tidak akan peduli dengan puasa yang
mereka lakukan. Sehingga hal ini identik dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-sahar wa rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Jadi banyak sekali orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah malam pada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia tidak mendapatkan apapun kecuali kelelahan akibat melek bengi, kecuali kelelahan akibat terjaga di waktu malam hari. Wa rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi bagiannya dari puasa tersebut tidak ada lain kecuali kelaparan dan dahaga saja. Pahalanya tidak mereka dapatkan. Faktornya apa? Faktornya itu tadi, tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid menyatakan, khoslatani man hafidhahuma salima saumuhu. Ada dua hal, bila seseorang bisa menjaga dua hal ini, dalam artian menghindari dua hal ini, maka puasanya akan selamat. Dalam artian puasanya akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah. Apa dua hal itu? Dua hal itu yang pertama adalah al-ghibatu, ngerasani, menggunjing orang lain. Yang kedua adalah al-kadzibu. Jadi ngerasani dan berbuat bohong ini bisa menyebabkan pahala puasa menjadi hilang. Di dalam hadis yang lain dinyatakan as-shaim fi ibadatin ma lam yaghtab musliman au yu'dhihi. Orang yang berpuasa itu dalam posisi beribadah, tetap dalam kondisi beribadah. Jadi meskipun tidur dalam kondisi beribadah. Sehingga ada ungkapan naumus shaim ibadatun. Karena apa? Kondisi orang yang berpuasa, posisi orang yang berpuasa itu dalam kondisi selalu beribadah dengan catatan dua hal. Selama ia belum ngerasani terhadap orang Islam, selama dia tidak menyakiti orang Islam. Nah, kalau sudah menyakiti orang Islam, sudah ngerasani terhadap orang Islam, maka dia tidak dalam posisi beribadah. Kemarin dijelaskan bahwa puasa itu merupakan perisai dari melakukan dosa, perisai dari tersentuh api neraka. Nabi menyatakan asyamu junnatun ma lam yuhrikha. Puasa ini jadi perisai apabila belum kita lubangi. Jadi puasa ini menjadi perisai dari api neraka kalau puasa itu belum kita lubangi, belum kita sobek. Akhirnya ada yang menyatakan wabima yuhrikuha. Dengan apa kita bisa merobek terhadap puasa tersebut? Qala bikadzibin au ghibatin. Jadi perbuatan tidak jujur, kebohongan, ngerasani, menggunjing orang lain itu bisa membuat puasa menjadi berlubang sehingga tidak bisa menjadi perisai dari dosa, tidak bisa menjadi perisai dari panasnya api neraka. Imam At-Tibi menyatakan apabila ada orang berpuasa namun ia belum mampu menjauhi hal-hal yang buruk, maka yang ia dapatkan hanya kelaparan dan dahaga saja, meskipun puasanya secara fikih ini tidak wajib diulang, tidak wajib diqodoi. Jadi sangat penting sekali menjaga lisan ini. Jadi lisan harus kita jaga jangan sampai menyakiti orang lain.
Di dalam hadis yang lain dinyatakan ada seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bercerita bahwa ada seorang perempuan yang masyhur dengan banyaknya sholat yang ia lakukan, masyhur dengan banyaknya sedekah yang ia lakukan, masyhur dengan banyaknya puasa yang ia lakukan. Namun ia selalu menyakiti tetangganya, dengan lesannya. Apa komentar Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menyatakan hiya finnar. Jadi ibadahnya kata, sedekahnya kata, posone kata, tapi dia kebiasaannya adalah menyakiti tetangga dengan lesannya. Maka orang semacam ini, kata Kanjeng Nabi, hiya finnar, ia akan masuk neraka. Nah, ini berapa pentingnya menjaga lesan. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang lain. Hal ini juga identik dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati itu adalah di mana orang Islam yang lain selamat dari keburukan yang dilakukan oleh lesannya, selamat dari keburukan yang dilakukan oleh tangannya. Karena itu marilah pada puasa kali ini kita jaga betul lesan kita, agar puasa kita menjadi selamat, berpahala yang berlipat, dan bisa kita dapatkan di akhirat nanti. Karena maksud utama dari puasa itu adalah puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama menyatakan as-shaum shaumul jawarih anil atham. Jadi as-shaum shaumul jawarih anil asam wa shaumul batni anis sarabi wat ta'am. Puasa itu adalah menjaga anggota tubuh kita dari melakukan dosa. Hakikat puasa adalah menjaga anggota tubuh kita dari melakukan dosa dan menjaga perut kita dari minuman dan makanan. Jadi as-shaum shaumul jawarih anil atham wa shaumul batni anis sarabi wat ta'am. Karena itu marilah kita jauhi dosa-dosa pada bulan Ramadan ini. Kanjeng Nabi menyatakan ittaqu al-ma'athim fi syahri Ramadan. Jauhilah tempat-tempat dosa, tempat-tempat yang menyebabkan dosa pada bulan Ramadan. Jauhilah perilaku-perilaku yang bisa menyebabkan dosa pada bulan Ramadan. Fa innal hasanah tudha'afu fihi ma la yudha'afu fi ghairi. Karena kebaikan tidak dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini. Karena kebaikan dilipat gandakan pada bulan Ramadan ini dan tidak dilipat gandakan pada bulan-bulan yang lain. Begitu juga perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang dilakukan pada bulan Ramadan ini dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Etika yang kedua terkait dengan puasa, yang umumnya terkait dengan puasa sunnah nih, yakni ketika kita puasa sunnah kemudian diundang oleh seseorang untuk mengikuti jamuan makan, sementara dia dalam kondisi berpuasa. Etikanya bagaimana? Etikanya orang tersebut adalah mengatakan pada orang yang mengundang bahwa dia sedang berpuasa. Ada. Ini etikanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun."
ketika salah satu di antara kalian diundang untuk makan sementara dia dalam kondisi berpuasa, maka nyatakanlah pada orang yang mengundang itu bahwa diri kita sedang puasa. Mengapa kita tegaskan semacam itu? Ya agar orang yang mengundang tadi tidak kecewa. Agar tidak kecewa, tidak susah karena sampean tidak mau makan dengan apa yang telah disuguhkan tadi. Tapi yang lebih utama, apabila kita merasa orang yang mengundang akan kecewa kalau kita tidak makan, kita malah dianjurkan untuk membatalkan puasa sunnah kita. Kalau puasa wajib ya tidak boleh, dalam kondisi apapun dibatalkan, tidak diperbolehkan. Dari hadis ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menceritakan amalan-amalan sunnah dalam kondisi butuh itu diperbolehkan. Jadi menceritakan bahwa kita melakukan ibadah sunnah tapi dalam kondisi dibutuhkan itu tidak apa-apa. Tapi dalam hadis tersebut dinyatakan kalau kita khawatir riya, khawatir pamer, maka kita bisa memberikan alasan yang lain, tidak menggunakan alasan puasa. Kemudian adab yang kedua bagi orang yang diundang sementara dia dalam kondisi berpuasa adalah mendoakan orang yang mengundang tadi. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diterangkan di dalam hadis Muslim, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusolli." Apabila salah satu dari kalian diundang untuk memenuhi jamuan makan, maka hendaknya ia hadir. Apabila dia puasa, maka berdoalah, falyusolli nih. Dianjurkan untuk berdoa, mendoakan orang yang mengundang tadi. Jadi mengatakan ini so'imun, kemudian mendoakan orang yang mengundang, ini dalam rangkanya adalah menyenangkan orang yang mengundang, tidak mengecewakan orang yang mengundang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab puasa yang ketiga adalah terkait doa saat berbuka puasa. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza aftara dhahabat dhama wa tallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi ketika iftar beliau berdoa dengan doa yang berbunyi dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Doa ini disunahkan bagi orang yang berbuka. Kapan doa ini disunahkan? Setelah kita mengkonsumsi sebagian makanan. Jadi setelah kita minum umpamanya baru berdoa. Lah untuk doa sebelum makan bagaimana? Untuk doa sebelum makan ya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Doa ini juga dilakukan setelah kita benar-benar berbuka, setelah mengkonsumsi makanan. Kalau digabung keduanya ini sangat baik. Jadi Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika aftartu.
Kemudian dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Digabung keduanya. Ini sangat baik. Orang yang berpuasa terkait dengan doa ini ada dua hal. Yang pertama adalah kita mendoakan orang lain. Jadi doa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa ini ada dua hal. Ada doa yang fungsinya untuk orang lain, mendoakan orang lain. Yakni ketika kita berbuka, sementara buka kita ini diberi oleh orang lain. Nah, kita disunahkan untuk mendoakan orang yang memberikan makanan berbuka. Ini sunnah ya. Doanya bagaimana? Aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakumul abrar. Jadi aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar. Niku dongane. Kemudian yang kedua adalah doa yang terkait dengan dirinya sendiri. Doa yang terkait dengan dirinya sendiri. Nah, doa yang terkait dengan dirinya sendiri ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah doa secara umum. Yang pertama adalah doa secara umum. Karena kita tahu bahwa doanya orang berpuasa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan maturat. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat ia berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa secara umum. Jadi saat iftar kita berdoa secara khusus seperti tadi itu. Jadi doa secara khusus, yakni Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ini doa secara khusus yang berkaitan dengan orang yang berpuasa. Di samping doa secara khusus ini kita juga dianjurkan untuk berdoa secara umum. Karena orang yang berpuasa saat berbuka itu doanya juga tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngekeh-ngekehno donga saat berpuasa itu sangat penting. Bahkan kita dianjurkan untuk berdoa sepanjang hari. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 orang sing dongane tidak ditolak alias diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah as-shaim hatta yuftira. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa sejak fajar kita dianjurkan untuk berdoa. Sejak fajar sampai iftar dianjurkan untuk selalu berdoa dan berdoa. Kemudian doa yang kedua yang tidak ditolak oleh Allah adalah doanya imam yang adil, doanya pimpinan yang adil. Yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya, orang yang terdolimi. Doanya orang yang terdolimi ini akan terangkat menuju langit, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yarfa'uhallahu fawqal ghamam wa tuftahu lahu abwabus sama wa yaqulur rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da khin. Jadi doanya orang yang teraniaya ini akan terangkat ke atas laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah akan menyatakan, wa izzati la ansurannaka walau ba'dakin. Jadi Allah berjanji untuk menolong orang yang teraniaya tersebut. Karena itu kita perlu hati-hati dengan doanya orang yang teraniaya. Artinya jangan sampai kita menganiaya orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain, karena khawatir kalau dia berdoa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang keempat, adab puasa yang keempat adalah terkait dengan jenis makanan yang kita konsumsi. Di dalam sebuah hadis yang diungkapkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, di sana dinyatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum sholat maghrib ini berbuka puasa terlebih dahulu dengan kurma basah. Sehingga suatu saat kalau tidak ada pakai kurma kering, kalau tidak ada pakai air putih. Ini yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Akan tetapi di dalam kitab Fathul Wahhab itu pilihannya cuma dua. Ini dalam Fathul Wahhab ini pilihannya ada dua, yakni kurma kering dan air. Jadi prioritas utama adalah kurma kering. Kalau kurma kering tidak ada, ini baru pakai air putih. Ini menunjukkan bahwa hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi itu berbuka dengan kurma basah ini adalah hadis dhaif, hadis yang lemah. Dasar yang dibuat acuan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari adalah hadis idza kana akhadukum shaiman falyuftir alat tamri. Apabila salah satu di antara kalian ini berbuka, maka apabila salah satu dari kalian berpuasa, maka hendaknya ia berbuka dengan kurma kering. Fa illam yajid at-tamra fa'alal ma'i. Apabila tidak menemukan kurma kering, maka dianjurkan berpuasa dengan air, karena air itu suci, mensucikan. Kemudian adab yang kelima terkait dengan menyegerakan berbuka, takjilul fitri. Jadi adab dari berpuasa ini adalah bersegera atau menyegerakan diri untuk iftar, untuk berbuka. Mengapa berbuka ini disunnatkan untuk segera? Karena kelaparan dan kehausan ini terkadang membahayakan terhadap jiwa seseorang. Sehingga tidak ada alasan lain untuk membahayakan jiwa, sementara kita sudah diperbolehkan untuk makan. Bahkan ulama-ulama salaf ini berani melanggar hal yang bisa menurunkan harga diri demi takjilul fitri, demi bersegera berbuka. Sehingga ulama-ulama salaf ini meskipun di pasar berani berbuka, sementara kita tahu makan di pasar itu bisa menurunkan harga diri ulama. Jadi meskipun demikian mereka menyatakan bahwa lebih memilih untuk berbuka. Alasan mereka adalah karena kalau menunda-nunda berbuka ini sama dengan menunda-nundanya orang yang sudah punya uang untuk melunasi hutang tapi tidak dilakukan. Sampean sudah punya uang banyak, bisa untuk melunasi hutang tapi ditagih gak gelem nyaur. Ini adalah perbuatan apa? Perbuatan aniaya. Wong wis duwe akeh, kemudian ditagih orang yang punya piutang, dia tidak mau nyaur.
Nah, ini termasuk perbuatan dolim, termasuk perbuatan matlul ghani dzulmun. Nah, begitu juga menurut ulama salaf ini, orang yang berpuasa sudah maghrib, punya sarana untuk makan dan minum tapi tidak melakukannya, ini juga dianggap sebuah kedzaliman pada diri sendiri. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena mengakhirkan puasa ini termasuk mukhalifun lis sunnah alias bid'ah. Jadi mukhalifun lis sunnah, yang sesuai dengan sunnah adalah berbuka puasa sesegera mungkin setelah yakin kita bahwa waktu sudah memasuki waktu maghrib. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyatakan, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hambaku yang paling aku senangi adalah hambaku yang paling segera melakukan berbuka puasa. Mengapa berbuka puasa dengan segera ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena berpuasa dengan segera itu merupakan mutaba'ah lis sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, menjauhkan diri dari unsur bid'ah dan melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Di mana Yahudi dan Nasrani ini kalau berbuka menunggu malam tiba. Jadi sebelum muncul bintang-bintang yang banyak, mereka tidak mau berbuka puasa. Jadi sebuah keuntungan bagi kita, bagi umat Nabi Muhammad, mengikuti sunnah itu bisa menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab puasa yang keenam adalah mengakhirkan sahur. Sahur sendiri ini juga merupakan etika berpuasa. Tapi mengakhirkan sahur itu juga etika tersendiri. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi kita dianjurkan untuk sahur karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Jadi karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Kemudian mengapa kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur? Ya agar kita tidak cepat lapar kalau siang hari. Sehingga kalau kita cepat lapar, ibadah malas. Jadi etika yang keenam adalah mengakhirkan sahur. Lah mengakhirkan sahur itu waktunya kapan? Jadi kita sahur kemudian dinyatakan sudah dianggap mengakhirkan sahur itu ketika kita sahur pada jam berapa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan 20 menit sebelum subuh. Ada yang menyatakan 30 menit sebelum subuh. Ada yang menyatakan 45 menit sebelum subuh. Itu sudah dianggap kita mengakhirkan sahur, sehingga punya pahala double. Pahala sahurnya dapat, pahala takhirnya juga dapat.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kula semanggaken. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan, kula semanggaken. Ya, ya. Mengakhirkan sahur. Ya. Yang berpendapat bahwa imsak itu ada dengan Ya. penjelasan. Ya. Jadi sebetulnya imsak itu adalah waktu untuk jaga-jaga agar kita itu tidak terjerumus makan saat sudah waktu subuh, ini jaga-jaga. Lah ini di dalam membuat kalender itu ada beberapa aturan. Jadi ketika membuat kalender, umpama hitungan maghrib sebenarnya itu jam 5.27. Ini hitungan sebenarnya itu. Ini wajib ditambah ihtiyat minimal 3 menit. Sehingga yang tercantum di kalender adalah jam setengah 6. Begitu juga dalam permasalahan puasa. Karena tambahannya itu minimal 3 menit, pada umumnya 5 menit tambahan di kalender itu. Sehingga untuk imsak ini dari waktu subuh aslinya ini dikurangi 5 menit. Umumnya waktu subuh adalah jam 4 sing asli, hitungan asli sebelum ditampilkan di kalender itu hitungan aslinya adalah jam 4.15 menit. Ini ditambah 5 menit agar benar-benar masuk waktu subuh. Lah untuk imsak dikurangi 5 menit. Sehingga imsak itu dinyatakan jam 4.10 menit. Untuk menjaga ini agar kita tidak terjerumus makan saat sudah waktu subuh. Di mana saat waktu subuh secara hakiki menurut hitungan yang ada adalah jam 4.15. Lah berhubung ihtiyatnya kalender itu berbeda-beda, terkadang 4, terkadang 3. Lah ini yang menjadikan kita sulit untuk mendeteksi subuh sak benernya niku jam pinten. Karena itu ya sebaiknya saat imsak itu kita tidak melakukan aktivitas sahur. Karena khawatir pada hakikatnya itu sudah masuk subuh. Karena orang makan itu tidak terasa sehingga melewati batas yang ada. Jadi yang lebih baik yaitu tadi ya kita ikutilah imsak niku agar puasa kita selamat. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW saat mengakhiri sahur itu waktu subuh tinggal kira-kira bacaan 50 ayat. Jadi gak pas mari sahur langsung subuh nih mboten. Jadi tidak langsung pas mari makan sahur langsung subuh, ada jeda waktu yakni sekitar 50 ayat. Artinya apa? Kita mengikuti imsak itu juga mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi andaikan nekat imsak 1 menit kita minum ya tidak masalah lah sebetulnya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 menit, lah ini berbahaya. Kalau 1 menit imsaknya 2 menit tidak masalah. Lek jami bener. Lah ini lek jami gak bener kan ruwet. Tiba-tiba konangan jami gak bener, wajib kodok nanti. Ya karena itu saat imsak sebaiknya kita menghindari untuk melakukan sahur. Mungkin ada yang lain? Dalam? Lah sholawat niki
anu niku ta selawat tarhim dah. Nggih sebaiknya mboten niku 5 menit sebelum subuh malah niku. Biasanya tarhim itu dilakukan 5 menit sebelum subuh. Ngoten. Lah kalau 5 menit sebelum subuh 10 menit. Nah, ya kalau 10 menit ya bisa untuk menit pertama, kedua ini masih bisa ngoten lho. Lah niku wau jaraknya 10 menit niku wau ngoten lho. Kalau sudah melebihi 2 menit ini dikhawatirkan kita makan saat sudah masuk subuh karena ihtiyat yang dipakai kalender itu bermacam-macam dan tidak disebutkan ngoten lho. Ihtiyatnya pakai berapa? Ada yang pakai 2, ada yang pakai 3, ada pakai 4, ada pakai 5. Nah, ihtiyatnya itu. Lah kalau ihtiyatnya pakai 3 umumnya, kita makan pada menit ketiga setelah imsak, ya otomatis batal. Lah untuk jaga nih supaya kita itu tidak batal puasanya, maka kita ikuti saja arahan yang ada di dalam imsak itu. Kalau imsak nggih pun mboten usah sahur malih ngoten lho. Niku, itu lebih baik dan lebih aman, ngoten. Untuk minum-minum aja gitu. Lah minum kan sebentar. Lah tapi kalau imsaknya sudah capek 5 menit sampean baru minum. Ya kan berbahaya ini sudah. Ngoten. Karena hakikinya sudah masuk subuh. Ngoten lho. Hanya saja ahli tanggalan itu menambahi agar nyata-nyata benar-benar masuk subuh, ngoten lho. Soalnya hitungannya kan masih relatif, ngoten lho. Supaya benar-benar mlebu subuh ditambahi 5 menit, ngoten lho. Sehingga pada hakikatnya 5 menit yang pertama ini masih boleh hakikatnya, ngoten lho. 5 menit yang pertama. Tapi karena ihtiyat yang dipakai tanggalan macam-macam tidak ada disebutkan di tanggalan itu. Nah, ini yang menjadi berbahaya, ngoten. Sehingga luweh amane kita ikuti saja imsak itu. Kalau imsak masih 1 menit sampean memang punya jam yang valid, nah, tidak masalah lah. Kalau minum saja, ngoten. Menit pertama, menit kedua. Kalau 3 ini wis boten aman, ngoten maksud kula. Mungkin ada yang lain? Monggo. Nggih. Ini bulan maghrib tuh kan. Nggih. Sesipun bulan puasa. Nggih. Kadang di musala piye, kadang di masjid. Nggih. Sama mau kula kepireng nuruti di musala Bukhari ini ana apa? Jadi kita memang harus punya acuan sendiri, ngoten niku. Acuan tanggalan sendiri, jam sendiri untuk memastikan itu, ngoten. Soalnya kuatah saniki jam-jam niku kan kathah niku, ngoten. Sementara jam-jam orang lain juga tidak bisa dipastikan, ngoten. Nah, sementara kita dianjurkan untuk bersegera berbuka itu kalau yakin. Nah, ini. Kalau yakin maghrib benar-benar telah tiba, ngoten. Lah kalau masih meragukan, nggih boten pareng berarti. Ngoten. Lek sampean yakin nggih boten napa-napa, ngoten lho. Kalau yakin tidak masalah, ngoten. Ya itu tadi harus kita ketahui bahwa kalender itu macam-macam ihtiyate, ngoten lho. Sehingga memungkinkan dari sana maghrib terlebih dulu dibandingkan yang lain. Tafawutnya hanya 1 menit, 2 menit itu saja sebetulnya. Tapi kalau kita yakin bahwa itu sudah masuk, ya sudah, tidak masalah. Kita disunahkan untuk bersegera berbuka puasa. Ngoten. Mungkin yang Kang Lindu? Nggih. Sampun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tada'na fi maqamina hadha dhanban law farta wa ibn satarta wal hamman farajta wa ghamman nakashafta wa ladinan qadaita wa la sa'ilan ataita wa la da'iyan ajabta wa maridan shafaita wa jahilan ataita wa adwan khadarata wa tariqan minta wa la mujahidan fil khairati lana sarta wa la faqiran illa ghanaita wa la asiran la yassarta wa la dayyikan la wasa'ta wa la hajatan hawaij dunya wal akhirati la qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma fil lana wa
ولوالدينا ولمشايخنا المعلمين ولمن وقنا علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا تلاميذ تلميذاتنا من أهل العلم وللخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وارزقنا وإياهم علما نافعا عملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مجابا. يسر أمورنا واشرح صدورنا نور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.